Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat Agung kita merayakan kematian Kristus di kayu salib. Tuhan bukan dibunuh, tapi Dia yang Maha Agung itu menyerahkan nyawanya untuk saya dan Bapak Ibu semua. Hari ini kita boleh datang kepada Dia yang mulia, yang termulia karena kematian Kristus di kayu salib. Hari ini kita boleh menyembah Tuhan Yesus karena karya salib Kristus. Mari kita mengucap syukur apapun keadaan Anda Bapak Ibu. Mungkin Anda susah karena Anda stres memikirkan virus, berita-berita yang mengerikan di luar sana. Bapak Ibu, kalau nyawanya saja Dia berikan untuk mengampuni kita, menyelamatkan hidup kita, saya sangat percaya masa depan kita ada dalam kendalinya Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu, jangan khawatir. Ayo kita mengucap
Yang selamatkan
Melakukan
Shalom Jemaat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa info seputar GBI Maranatha yang Bapak dan Ibu harus ketahui. Yang pertama adalah ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 akan diadakan secara online. Bapak dan Ibu dapat mengikutinya melalui YouTube channel mulai dari pukul 7.30 pagi. Yang kedua, sehubungan dengan himbauan social distancing oleh pemerintah, maka seluruh kegiatan ibadah GBI Maranatha akan diadakan secara online. Bapak dan Ibu dapat mengikutinya melalui channel YouTube GBI Maranatha. Setelah himbauan dicabut, maka seluruh kegiatan ibadah GBI Maranatha akan dilakukan seperti biasa. Bapak dan Ibu dapat mengikuti update terbaru seputar GBI Maranatha dari Instagram, Facebook, dan YouTube channel GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya melalui transfer ke rekening GBI Maranatha atau juga dapat dilakukan melalui scan QR Code GBI Maranatha. Kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu hati bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa berikut ini. Pokok doa yang pertama adalah berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Pokok doa yang kedua, berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta semua menteri-menteri. Yang ketiga, berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda depan dalam menangani pasien yang terjangkit virus, supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Yang keempat adalah berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok doa yang kelima, berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keenam, berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, dan juga semua full-timer gereja. Yang terakhir adalah berdoa untuk diri sendiri. Demikian merupakan serangkaian pengumuman mengenai kegiatan ibadah gereja yang dapat saya sampaikan, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami semua bersyukur sebab boleh memperingati kematian pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sungguh kami berterima kasih sebab karena kemurahan dan kebaikan-Mu, maka hidup kami diselamatkan. Betapa besar kemurahan dan kasih-Mu Tuhan yang telah berlangsung dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk melawat kami satu persatu. Tuhan menjamah kami dan hidup kami, Tuhan sendiri yang memegang dan memimpin langkah kami sehingga kami hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus, kami membuka hati, kami membuka pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami sedang dilawat oleh hadirat Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan menjangkau siapa saja, dan setiap kebenaran tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab kebenaran akan memerdekakan hidup orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah panglima dalam hidup kami, memimpin kami ke dalam seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hati kita penuh sukacita karena hari ini kita bisa memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kali kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib, orang selalu bertanya, sekalipun sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, orang selalu bertanya, mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Mengapa Yesus mati disalibkan? Dan pertanyaan ini selalu menggaung
dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Setiap generasi bertanya, mengapa Yesus mati disalibkan? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya menemukan setidak-tidaknya ada 3 alasan mengapa Yesus disalibkan. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Yang pertama, saudara-saudara, mengapa Yesus mati di atas kayu salib adalah karena Allah kasih. Allah mau manusia diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan begini dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus mati disalibkan karena Allah mengasihi kita. Satu-satunya alasan yang utama mengapa Yesus mati disalibkan adalah karena Allah mengasihi manusia. Allah mau setiap orang diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah mau saudara diselamatkan. Allah mau saya diselamatkan. Saudara-saudara, kasih Allah ini tidak dapat dimengerti oleh manusia. Sebab karena kasih Allah itu, maka Yesus harus mati di atas kayu salib. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Saudara-saudara yang saya kasihi, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 bagian A mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus itu hanya punya satu motif. Motif utamanya adalah karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Banyak orang tidak paham mengapa Yesus mati disalibkan. Bukan cuma orang di luar Tuhan, orang di dalam Tuhan, bahkan muridnya Tuhan Yesus sendiri yang bernama Petrus tidak paham. Itu sebabnya dia menghalang-halangi kematian Tuhan di atas kayu salib. Petrus tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti kenapa Yesus harus disalibkan. Coba saudara lihat dalam Matius 16 ayat yang ke-21 dan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, yang dilihat oleh Yesus adalah Petrus, tapi yang dihardik adalah iblis yang ada dalam pikiran Petrus. Jadi rupanya ada banyak orang yang pikirannya dikuasai oleh iblis, tidak bisa memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, rasio pikiran manusia yang belum dikuduskan selalu memberontak, selalu melawan terhadap kehendak Allah. Tidak bisa paham apa yang menjadi rencana dan pikiran Tuhan. Tapi rasio yang sudah dikuduskan selalu melayani Tuhan, selalu melayani Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau ada orang bertanya, kenapa Yesus mati disalibkan? Sebab Allah mengasihi, dan Allah memberikan anaknya yang tunggal, mati disalibkan, supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Yesus mati disalibkan karena mengasihi kita. Kematian Yesus menjadikan kita anak-anak Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Sebab dampak dari kematian Tuhan di atas kayu salib itu memungkinkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tadinya kita menjadi seteru, lawan Tuhan, lawan Allah, dan kita ada dalam murka Allah. Tapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memungkinkan kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Mari saudara lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi saudara-saudara, kita mesti bersyukur. Kasih Allah yang besar, yang memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan, mati di atas kayu salib buat menebus saudara dan saya, memungkinkan kita untuk menjadi anak-anak Allah, menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Sungguh kita orang yang beruntung karena diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita mewarisi hidup yang kekal. Kita menikmati hubungan kembali dengan Tuhan dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, apa yang saudara alami tidak bisa dinikmati oleh dunia. Orang-orang dunia iri sebab membutuhkan damai itu, tapi tidak tahu caranya. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang menerima kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan itu begitu limpahnya dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan, kita memuji kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Yang kedua, karena Allah menepati janjinya. Mari saudara lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan begini, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman Tuhan mengatakan, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, Allah berfirman kepada ular yang setan itu. Dan Tuhan bilang begini, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah berjanji bahwa Yesus Kristus akan lahir dari seorang wanita yang kita biasanya kenal dengan Ibu Maria atau Maria. Dan Yesus Kristus ini akan diremukkan tumitnya. Tapi iblis, saudara-saudara, akan diremukkan kepalanya oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, iblis meremukkan tumitnya melalui penyalipan. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib, diremukkan melalui penyalipan. Sekalipun demikian, dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, membinasakan, meremukkan iblis, meremukkan dosa, meremukkan kematian secara sempurna, supaya semua orang dapat diselamatkan. Jadi saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Allah itu sebetulnya menggenapi janjinya yang diberikan dalam Taman Eden pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Allah menepati janjinya. Kita menemukan satu kebenaran untuk memberikan penghiburan bagi kita, bahwa kita mendapati Allah itu selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dalam kitab Bilangan Fatsal 23 ayat 19 dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara-saudara, kita boleh percaya kepada setiap janji Allah. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah batal, sebab Allah menggenapi janjinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya apa?
Artinya adalah kalau anaknya sendiri saja Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita didamaikan dengan Tuhan, sebagai wujud bahwa Allah itu menepati setiap janji-janjinya. Dan Paulus mengatakan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau yang paling berharga anak aja dipersembahkan, diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, Dia juga akan memelihara dan melindungi setiap hidup kita. Setiap janji Allah dapat dipercaya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumulkan hari-hari belakangan ini. Mungkin saudara mengalami ketakutan. Saudara tidak tahu bagaimana caranya mengatasi. Tapi kita boleh berpegang kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan berkata, jangan takut, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita boleh berpegang kepada janji Allah. Sebab Allah itu selalu menggenapi janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Kalau ada di antara saudara yang mempunyai masalah finansial, pekerjaan saudara terganggu karena kondisi yang sedang berlangsung di negara kita, bahkan di seluruh dunia, Allah itu dapat diandalkan. Kita nggak mampu untuk melakukan yang di luar jangkauan kita, tapi apa yang di luar jangkauan kita adalah bagian Tuhan. Sebab Tuhan itu maha kuasa, Dia mampu melakukan segala perkara. Kematiannya di atas kayu salib membuktikan bahwa Dia dapat dipercaya. Setiap perkataannya selalu ya dan amin. Saudara-saudara, kesulitan ekonomi, bahkan masalah rumah tangga yang saudara bawa kepada Tuhan, Dialah juru selamat itu. Dia juga yang akan menolong saudara, Dia juga yang akan menyelamatkan saudara. Yesus mati di atas kayu salib sebab Dia menggenapi janji Bapa kepada manusia. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Mengapa kita memperingati kematiannya? Saudara-saudara, yang ketiga ini penting. Yang pertama penting, yang kedua penting, yang ketiga juga penting. Yang ketiga adalah karena Allah adil, maka dosa harus dihukum. Banyak orang berpikir, kisera-sera what will be. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Habis ini selesai. Oh tidak, saudara. Di hadapan Allah kondisi manusia itu rusak, berdosa, bobrok, jatuh. Gak ada sesuatu yang bisa dikerjakan yang bisa menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Coba saudara lihat dalam Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tahukah saudara kalau kita semuanya berdosa? Dan bukan hanya berdosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan yang biasanya pada awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ketika kita berdosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, jangan dikira bahwa kalau sudah ada dosa terus kemudian gak apa-apa, nanti gak ada apa-apanya, gak ada efeknya. Upah dosa itu maut, dan itu sebabnya harus dihukum. Dosa harus dihukum. Kekudusan dan keadilan Allah menuntut supaya setiap orang berdosa harus dihukum. Dan tak ada seorang pun yang mampu untuk menghadapi hukuman Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Dan kalau saudara bertanya, di mana ayatnya? Ini, Yesaya 53 ayat 4 dan 7 sampai 7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Apa yang terjadi, saudara, pada waktu Yesus mati di salib? Yesus menggantikan hukuman dosa dalam dirinya. Ia menerima maut yang seharusnya kita terima. Di atas kayu salib itu, keadilan Allah terpenuhi. Tuntutan Allah untuk menghukum manusia terpenuhi. Tapi yang memikul bukan kita, yang memikul bukan saudara dan saya, tapi yang memikul itu Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara-saudara, apa hasil kematian Yesus bagi kita? Roma 6 ayat yang ke-18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yesus mati di atas kayu salib menyebabkan dua perkara. Perkara pertama adalah bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, kita manusia yang merdeka. Hidup kita bergaul dengan Tuhan sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Dan kita bukan cuma merdeka, kita juga sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, Allah tidak menimpahkan murka dalam hidup kita, tapi justru memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Karya Tuhan di atas kayu salib itu menyebabkan kita menjadi orang-orang merdeka. Kita tidak selalu ditindas dan dimurkai Allah. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dimerdekakan, dan kita melayani Tuhan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang saudara harus ingat. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Yang pertama, Yesus mati di atas kayu salib karena Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mau saudara diselamatkan. Allah mau supaya saudara mempunyai hidup damai dengan Tuhan. Allah mau supaya saudara tidak lagi berada dalam murka Allah. Semua kutuk, semua murka sudah diselesaikan, sudah diganti oleh korban Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua, mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena Allah menepati janjinya kepada saudara dan saya. Sebab satu hari kelak, pada Kejadian pasal 3 itu, bahwa iblis akan diremukkan kepalanya dari keturunan wanita, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus akan meremukkan kepalanya iblis, setan dosa itu. Dia menjadi tidak berdaya, tidak ada lagi maut yang bisa menguasai. Tapi memang, saudara-saudara, iblis itu meremukkan tumit Yesus dengan jalan mati di atas kayu salib. Tapi yang menang siapa? Yang menang adalah Yesus. Sebab hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, jadi Allah itu menepati janjinya. Tidak ada alasan kita tidak percaya. Sebab segala perkara, Allah tidak pernah berdusta. Allah selalu menggenapi firman-Nya. Dan yang ketiga saya mau mengatakan, karena Allah itu adil, maka dosa harus dihukum. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus. Satu-satunya yang bisa menggantikan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang tidak berdosa. Manusia 100% yang tidak berdosa hanya Yesus. Dialah yang bisa mewakili kita di hadapan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya saudara, hari-hari ibadah yang lain boleh bergeser, boleh hilang, tapi memperingati kematian Tuhan tidak boleh diabaikan. Sebab itu mengandung janji bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita harus ingat, apapun yang dihadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau anaknya saja Tuhan berikan, semuanya akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa
Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab sekarang kami paham, menjadi lebih mengerti bahwa Engkau mati di atas kayu salib karena Allah mengasihi kami. Tidak ada satupun yang mampu memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam diri kami, Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan menerima kami apa adanya, dan di dalam segala perkara kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan sangat menerima kami dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami boleh percaya bahwa setiap janji Tuhan selalu digenapi. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu iota pun yang tidak terjadi. Semuanya terjadi karena Tuhan menggenapi. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa keadilan-Mu dapat diselesaikan, dapat terpuaskan, dapat terpenuhi melalui korban Tuhan di atas kayu salib. Dosa harus dihukum, dan Engkau Tuhan yang menggantikan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tolonglah kami untuk kembali mengingat korban Tuhan di atas kayu salib, bahwa karya Tuhan yang besar itu ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita pegang semua perjamuan kudus ini. Kita pegang roti tinggi-tinggi, melebihi kepala kita. Saudara-saudara, sebelum kita makan roti dan anggur ini, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara-saudara, tubuhnya Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan buat kita, supaya olehnya kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara-saudara, kita pegang anggur ini tinggi melebihi kepala kita. Demikian juga kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, darahnya Tuhan Yesus sudah dicurahkan menyucikan dosa-dosa kita semua. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kembali kami diingatkan dan disegarkan bahwa korban Tuhan di atas kayu salib telah menyembuhkan kami, telah memperdamaikan kami dengan Allah. Hubungan kami telah dipulihkan. Kami bersyukur sebagai orang-orang yang merdeka, sebab menjadi hamba kebenaran adalah kesukaan kami semua. Hidup dalam kebenaran adalah bagian hidup kami. Tuhan yang baik memberkati setiap jemaat dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Saya mau menyampaikan pengumuman. Nanti hari Minggu adalah Paskah.
dan kita masih ibadah secara online, dan ibadah akan diselenggarakan nanti jam 7:30 pagi seperti biasa. Dan saya minta semua saudara memberikan atensi karena ibadah online akan diselenggarakan bersama-sama jam 7:30. Dan saudara bisa memperingati, Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Kalau Jumat Agung seperti hari ini, kita memperingati kematian Tuhan. Allah mengasihi kita, Allah menepati janjinya, dan Allah itu adil dalam segala perkara. Dia tidak pernah berpihak kepada kejahatan. Dia selalu melakukan yang benar dalam hidup kita. Keadilan Allah sempurna. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memelihara kita semua. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita sekalian. Dimanapun saudara berada, saya terus berdoa setiap hari untuk kesejahteraan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya dimanapun jemaat berada saat ini menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat Tuhan turun atasmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu. Apa yang kau doakan dan apa yang kau rindukan dikabulkan Tuhan. Allah sumber damai sejahtera melimpahkan segala kebaikannya dalam hidupmu semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya tidak pernah kekurangan perkara yang baik, sebab semuanya diberkati Tuhan. Hidupmu diberkati, keluargamu dipelihara, perlindungan Tuhan ekstra dalam kehidupanmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat yang sudah kau terima menjadi milikmu sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Jumat Agung, selamat merayakan kematian Tuhan di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati.